tes 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 satu tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil ya suaranya. Tes satu tes. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayatis Sa'idah, kiat-kiat hidup bahagia, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada hari ini kita masuk pada poin yang ke-13 dan sebelumnya pembahasan kita pada poin yang ke-12. Di antara kiat seorang itu untuk hidup bahagia adalah al-i'timad 'ala Allah. Dia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal adalah di antara ibadah yang sangat agung. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala itu baginya. Maka seorang yang benar-benar bertawakal dan menyandarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu sekali lagi ketika kita sebutkan tawakal, maka di situ ada dua hal. Yang pertama dia fi'lul asbab, melakukan sebab-sebab baik yang syar'i ataupun yang kauni. Dan yang paling utama adalah tadi i'timadnya 'ala Allah, kuatnya penyandaran dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sebab yang dia lakukan, begitu juga hasil yang dia peroleh itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala
al-muallifu rahimahullahu ta'ala as-salisata asyar, ke-13, wa fi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam la yafriqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar, rawahu Muslim. Faidatan azimatan. Dan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafriqu mu'minun mu'minatan, janganlah seorang mukmin itu membenci seorang mukminah. Yang dimaksudkan di sini adalah istrinya. Ya. In kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Kalau seandainya dia tidak menyukai sifat akhlak, ada dari akhlak atau sifat istrinya yang tidak dia sukai, maka dia ridha terhadap akhlak yang lainnya, sifat yang lainnya dari istrinya tersebut. Di dalam hadis ini terdapat dua faedah yang sangat agung. Ya. Apa inti dari hadis ini? Ya, walaupun secara khusus adalah berkaitan dalam kehidupan rumah tangga, tetapi ini juga bisa dipakai secara umum. Ya, di dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri, ya, tidak akan mungkin semua karakter dari istri itu disukai oleh suami. Pun begitu juga sebaliknya, pasti ada yang tidak suka. Ya, dari sifat istri kita atau istri kepada kita misalnya, pasti ada dari sifat kita yang tidak dia suka, dan pasti ada dari sifat istri kita yang tidak kita suka. Tetapi itu bukan menjadi penyebab untuk membenci dia seutuhnya. Seakan-akan dia tidak memiliki kebaikan, seakan-akan dia tidak memiliki akhlak yang baik. Kalau memang kita tidak suka pada salah satu akhlaknya, sifatnya, di situ banyak sifat-sifat dan akhlak-akhlak yang lain, ya, yang kita bisa suka dari situ. Jangan hanya dengan satu sebab atau satu sifat yang tidak kita sukai akhirnya kita membenci istri kita seutuhnya. Nah, ini berlaku bukan hanya di dalam kehidupan berumah tangga. Kata beliau, di dalam hadis ini terdapat dua faedah yang sangat agung. Ihdahuma al-irsyadu ila muamalati zaujah wal qarib was sahib wal amil wa kulli
wa kulli man bainaka wa bainahu alaqatun wattisalun. Faedah yang pertama adalah al-irsyad, bimbingan. Bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi dengan istri, dengan qarib, kerabat, teman, wal amil ataupun ya karyawan, dan juga setiap orang yang antara dirinya dengan dirimu memiliki keterikatan, memiliki hubungan, ya kan kita memiliki hubungan kalau dengan istri ya berarti hubungan suami istri, kalau dengan karib kerabat ya hubungan kekerabatan, kalau dengan teman ya hubungan persahabatan. Ya. Wa annahu yanbaghi an tuwattina nafsaka ala annahu la budda an yakuna fihi aibun aw naqsun aw amrun takrahuhu. Nah, kita harus persiapkan, ya, kita harus persiapkan diri kita bahwasanya siapapun itu yang dia memiliki hubungan dan keterikatan dengan kita, baik itu istri, kalau istri adalah suaminya misalnya, keluarga, teman, karyawan, pasti di situ ada aib, pasti di situ ada kekurangan, ada perkara yang tidak kita sukai dari dirinya, itu pasti, ya, itu pasti. Fa idza wajadta dzalika faqarin baina hadza wa baina ma yajibu 'alaika aw yanbaghi laka min quwwatil ittisal wal ibqa' 'alal mahabbah. Nah, kalau kita mendapatkan yang seperti ini, ya, dari siapapun itu yang memiliki keterikatan dan hubungan dengan kita, maka bandingkan hal yang merupakan aib atau kekurangan yang kita dapatkan dengan apa yang menjadi kewajiban atau yang sepatutnya kita lakukan, dikarenakan dia memiliki hubungan yang kuat dengan kita, keterikatan yang kuat dengan kita, ya. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk agar terus wal ibqa' 'alal mahabbah, ya, terus menerus saling mencintai, saling menyukai. Ya. Bitadzakkuri ma fihi minal mahasin wal maqasid al khasah wal amah, dengan mengingat apa yang ada pada dirinya dari kebaikan-kebaikan, dari hal-hal yang kita sukai. Ya. Artinya ya jangan karena satu hal saja, ya, perkara yang sesuatu yang memang ada pada diri seorang, suatu aib, kekurangan, ya, bukan berarti kita menutup mata atas itu, bukan, perlu diperbaiki kalau memang
hal itu perlu diperbaiki. Tapi bukan serta-merta begitu ada kesalahan ya langsung kita putuskan hubungan kita dengannya. Ya. Enggak demikian cara berinteraksi. Bukan demikian cara bermuamalah. Di situ kita dibutuhkan at-tanasuh. Ya, saling mengingatkan, saling menasehati. Ya, kalau bukan teman kita yang menasehati kita, siapa yang akan menasehati? Enggak mungkin musuh kita yang menasehati kita. Ya. Hubungan kita dalam pertemanan misalnya, enggak mungkin ya sifat teman kita itu kita sukai semuanya. Ada yang tidak kita sukai. Yang kita tidak sukai itu berbagai macam jenisnya. Ada memang karena ketidakcocokan, ada yang memang mungkin karena pelanggaran syar'i yang mesti kita ingatkan. Ya. Tapi kalau hanya sekedar ketidakcocokan saja, ya sudahlah, itu memang modelnya. Tidak bisa kita memaksakan setiap orang itu sama dengan kita. Wal maqasidil khasati wal amah. Dan juga yang menjadi al-maqasid, tujuan-tujuan, baik secara khusus ataupun secara umum. Ya. Seorang atau sepasang suami dan istri memiliki tujuan dalam berumah tangga. Ketika salah satunya melihat dari pasangannya ada yang kurang, ya dia harus kembali mengingat, ya, oh dia dalam berumah tangga ini adalah untuk beribadah terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang harus dia dapatkan atau dia tuju. Jangan sampai dengan salah satu atau satu kesalahan baik yang dilakukan oleh ya suami ataupun istri akhirnya bubar. Ya, tanpa melihat tujuan tadi. Tanpa melihat ya bahwasanya yang demikian itu adalah hal yang memang pasti terjadi. Ya. Wa bihadzal i'dha'i 'anil masawi wa mulahadhatil mahasin tadumu suhba wal ittisal wa tatimur rahah wa tahsulu laka. Al-faidatu tsaniyah. Baik. Dan dengan perkara ini yaitu al-i'dha' 'anil masawi, ya, dia menutup mata dari kesalahan-kesalahan. Menutup mata dalam artian ya kalau memang bukan menutup mata artinya dibiarkan sama sekali, bukan. Ya, tetapi bukan juga menjadi alasan ketika ada kesalahan ya berarti hubungan harus berakhir ketika itu, bukan. Ya. Maksudkan al-i'dha' 'anil masawi tadi. Ya, jangan sampai hanya dengan satu dua kesalahan hubungan harus berakhir. Tapi kalau memang perlu diingatkan, harus diingatkan. Ya. Baik. Tapi bukan itu saja yang diingat-ingat. Ya. Satu salah sudah, kesalahannya saja yang diingat, seolah-olah tidak memiliki kebaikan. Ini sifat manusia kayak gitu tuh. Ya, sifat manusia kayak gitu, apalagi kalau sudah ada bibit ketidaksukaan. Ya, hati-hati. Ya. Jarang sekali seorang itu bersikap betul-betul adil. Kalau sudah tidak suka dengan seseorang, hilang segala kebaikan.
ya, yang dimiliki oleh orang tersebut, yang terlihat di depan matanya adalah orang tersebut jelek, salah, tidak ada benar-benarnya sama sekali. Sebaliknya, ketika suka terhadap seseorang, maka ya, hilang seluruh keburukan, hilang seluruh kesalahan, yang ada hanya perkara-perkara yang oh ini orang, sehingga ketika salah pun dibela habis-habisan. Nah, ini bukan seperti itu. Ya, yang dimaksud itu bukan seperti itu. Ya. Harus memiliki sikap insaf, sikap yang adil di dalam menilai, dan ini bukan perkara yang mudah memang. Ya. Bukan perkara yang mudah. Cenderungnya manusia kalau sudah tidak suka terhadap orang lain, ya udah tidak suka. Apapun yang dilakukan orang yang tidak dia sukai tersebut salah di mata dirinya. Kalau buat kebaikan itu pun masih salah. Ah, paling dia gini, ah paling dia niatnya demikian, ah paling aneh. Ya. Tapi kalau sudah suka, kesalahan yang jelas terpampang di depan mata, dia masih kasih uzur. Nah, ini nggak boleh yang seperti ini, ya. Ya, yang dimaksudkan dengan hadis ini, ketika seorang melakukan kesalahan, bukan menjadi sebab dia membencinya secara langsung, bukan. Dan bukan berarti tidak mengingatkannya juga, bukan. Ya, bukan berarti ketika seorang itu melakukan kesalahan atau memiliki kekurangan, dia tutup mata sama sekali, bukan demikian. Dia tetap mengingatkan. Tadi ada jenis kesalahan yang ya memang itu sudah karakternya dan itu tidak melanggar syar'i, hanya tidak cocok saja dengan kita. Ya terus mau apa kita? Ya. Dan ada yang memang kekurangannya itu mungkin adalah pelanggaran syar'i. Nah, ini kita harus ingatkan. Ya, bahwasanya yang demikian itu tidak tepat. Dan itulah fungsi kita sebagai temannya misalnya. Nah, kalau demikian cara kita, ya, tadumu suhbah wal ittisal wa tatimur raha wa tahsulu laka al faidatu tsaniyah. Sepertinya nyambung itu. Maka persahabatan atau hubungan itu akan langgeng, akan semakin nyaman, dan dia akan mendapatkan faedah yang berikutnya. Faedah yang kedua apa itu? Wahya zawalul hammi wal qalq wa baqa'us safa wal mudawamah alal qiyam bil huquqi al wajibah wal mustahabbah wa husulur rahah baina at-tarafain. Hilangnya alham, kegundahan, al-qalq, iltirab, kegoncangan, ya. Ini faedah yang kedua kalau kita bisa melakukan yang pertama tadi. Kalau tidak, setiap kita melihat kekurangan atau aib pada diri seorang, kemudian kita resah, ya, menuntut kesempurnaan dari orang yang memiliki hubungan dengan kita, akhirnya apa? Ketika melihat kekurangan, resah kita. Kok seperti ini sih? Itu saja yang dipikirkan. Ya akhirnya dia resah sendiri, gundah sendiri, ya kan? Ya. Padahal kalau memang dia tidak suka tadi,
bisa dia sampaikan dengan cara yang baik, ya, bisa dia nasihati kalau memang itu perlu dinasihati, ya, dengan kita memahami yang namanya manusia pasti melakukan kesalahan, termasuk kita. Apa kita tidak melakukan kesalahan? Apa setiap yang kita lakukan itu semua orang suka? Kan tidak. Ya. Wal mudawama 'alal qiyam bil huquqil wajibah wal mustahabbah, dan dia bisa terus menerus untuk menegakkan hak-hak, ya, memenuhi hak-hak baik yang wajib ataupun yang mustahabbah. Ya. Karena apa? Karena ittisalnya, hubungannya sangat kuat. Tidak terganggu hanya sebab satu kesalahan atau dua kesalahan. Dia tetap bisa menunaikan haknya dan kewajibannya. Wa husulur rahah baina tarfain. Husulur rahah baina tarfain. Ya, kenyamanan, terdapat kenyamanan antara dua belah pihak. Ya, bayangkan kalau antara suami dan istri misalnya dengan sebab satu atau dua kesalahan, akhirnya, ya, masing-masingnya tidak memenuhi kewajibannya. Nah, ini kan bahaya kalau demikian. Ya. Istrinya mendapatkan suaminya salah sedikit, dia tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri. Sebagai ibu rumah tangga, rumah berantakan lain sebagainya dibiarin, tidak dikerjakan, dirapikan. Nah, terus gimana? Atau sebaliknya, suami mendapatkan kesalahan di istrinya, ya, akhirnya tidak memenuhi hak dia sebagai istri, ya, bukan penyelesaian yang didapat. Tapi kalau prinsipnya adalah dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, la yafriqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Ya. Ini konsepnya bukan mukminah di sini orang lainnya, tapi istrinya. Ya. Kalau dia tidak suka darinya satu khuluq, yaitu satu akhlak, dia suka dari akhlaknya yang lain. Ya. Kan karakter manusia, sifat manusia bukan hanya satu, banyak. Ya, ada yang bawaan, ada yang, ya, dengan dia mempelajari, melatih dirinya untuk memiliki akhlak tersebut. Wa man lam yastarshid bihada alladhi dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bal akasal qadiyata falahadhal masawi'a wa amiya 'anil mahasin fala budda an yaqlaq wala budda an yataqaddar ma bainahu wa baina man yattasilu bihi minal mahabbah wa yataqatta katsirun minal huquq allati ala kullin minha al muhafadha 'alaiha ala kullin minhuma al muhafadha 'alaiha. Dan barang siapa yang dia tidak menjadikan, ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai petunjuknya, sebagai bimbingannya, bahkan dia berlaku sebaliknya, yang dia lihat adalah kesalahan terus, dia tidak memperhatikan bahwasanya di situ ada kebaikan. Ya, kalau semuanya sudah salah,
kebaikan sudah tidak dilihat, apa yang terjadi? Ya, fala budda an yaklak, maka yang terjadi adalah kegoncangan. Ya, antara hubungan baik itu suami istri atau yang lainnya akan keruh, akan retak hubungan antara dirinya dan siapapun yang memiliki hubungan tersebut dengan sebab ini. Ya, kalau sudah retak hubungannya, wa yataqatta katsirun minal huquq, ya, akan terputus banyak dari hak-hak, baik yang dari kita kepada dirinya atau dari dia kepada kita, yang seharusnya hak-hak itu dijaga. Ya, wa katsirun minan nas dzawil himami al-aliyah yuwattinuna anfusahum inda wuqu'il kawaris wal muz'ijat ala sabri wat tuma'ninah, lakin indal umuri tafihah al-basitah yaqlaqun wa yatakaddaru as-safa, was sababu fi hadha annahum wattanu nufusahum indal umuri al-kibar wa tarakuha indal umuri as-sighar fadarrathum wa assarat fi rahatihim. Ya, dan banyak orang yang mereka ini dari satu sisi memiliki obsesi yang tinggi, ya, memiliki pandangan yang luas, visioner, tetapi atau dari satu sisi dia siap untuk menghadapi hal-hal yang besar, dia siap untuk menghadapi al-kawaris atau al-muz'ijat, ya, musibah-musibah, gangguan-gangguan yang besar. Tetapi ya, ketika dia mendapatkan gangguan yang sifatnya remeh, sederhana, dia tidak siap. Pada perkara-perkara yang besar, permasalahan besar, dia siap untuk sabar dan lebih tenang untuk menghadapinya. Tetapi sebaliknya, ya, kata beliau, endal umuri tafiha al-basita yaqlaqun, ketika dia berhadapan dengan perkara-perkara yang remeh, yang sederhana, yang simpel, permasalahan yang simpel, justru dia goncang. Ya, wa yatakaddaru as-safa, ya, hubungan yang tadi bersih kemudian menjadi keruh. Was-sababu fi hadza, dan sebabnya annahum wattanu nufusahum indal umuril kibar wa tarakuha indal umuril sighar fadarrathum wa assarat fi rahatihim. Mereka hanya mempersiapkan diri-diri mereka untuk menghadapi perkara-perkara yang besar, tetapi mereka biarkan atau tinggalkan diri mereka ketika menghadapi hal-hal yang remeh-temeh tadi, yang harusnya gampang untuk diselesaikan. Justru malah ini yang memadaratkan mereka dan berpengaruh terhadap ketenangan dan kenyamanan mereka. Ya, ya, mungkin orang seperti ini ada, atau paling tepatnya, ya, kita kembalikan kepada diri-diri kita. Ya, mungkin ada seorang yang dia sebagai pemimpin misalnya, apakah itu di perusahaan, ketika menghadapi problem-problem besar dia bisa, tapi ketika menghadapi problem-problem kecil, ya, justru dia tidak bisa sabar. Ya, fal hazim yuwattinu nafsahu 'alal umuril qalilah wal kabirah wa yas'alullaha al-i'anata 'alaiha.
Ya, tapi seorang yang kuat itu dia tidak seperti itu. Ya, dia siap untuk menghadapi baik perkara yang besar ataupun perkara yang kecil dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perbedaan ya antara orang yang beriman dengan tidak beriman. Ya. Antara orang yang beriman dengan tidak beriman. Orang yang tidak beriman mungkin dia lebih mengandalkan sebab. Tapi orang yang beriman yang mereka jadikan andalan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penolong. Ya, ketergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an la yakilhu ila nafsihi tarfata ain. Dan juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memasrahkan dirinya kepada dirinya sendiri. Ya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain. Ini penting. Ya, menunjukkan kesadaran diri kita akan lemahnya kita, bahwasanya diri kita tidak bisa apa-apa sebenarnya. Jangan pasrahkan diriku kepada diriku sendiri sekejap mata. Ya, artinya bahwasanya kita itu senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlepas sedikit pun atau sesaat pun kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu lepas, binasa kita. Ya. Hilang rezeki kita dari Allah, rahmat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ya, binasa kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tidak mengurus diri kita lagi, ya, maka jangan kita merasa itu hebat. Oh, ini sebab kita, oh ini enggak. Tapi itu adalah dengan sebab Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah pasrahkan diri kita kepada diri kita, ya, ini ibaratnya seperti itu ya. Allah pasrahkan diri kita kepada diri kita, artinya diri kita yang mengurus diri kita sendiri tanpa ada bantuan dari Allah. Apa yang terjadi kira-kira? Bisa enggak? Sama sekali tidak bisa. Iya kan? Kehidupan kita ini adalah rezeki, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa inda dzalika yashulu alaihi as-saghir kama sahula alaihi al-kabir. Wa yabqa mutmainnun nafsi sakinul qalbi wa yabqa mutmainnan nafsi sakinal qalbi mustariha. Maka ketika itu, ketika dia persiapkan dirinya untuk menghadapi persoalan kecil dan besar, dan jangan lupa yang paling penting, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini titik yang membedakan antara seorang mukmin dengan seorang kafir. Ya, seorang kafir dia tidak meminta pertolongan kepada Allah. Tapi seorang mukmin, ya, dia tahu sehebat apapun usahanya, sehebat apapun rencana yang dia, ya, sehebat apapun timnya misalnya, zero mistake, nol kesalahan jarak targetnya, tapi itu tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia meminta pertolongan pada Allah, dia siap menghadapi persoalan baik besar ataupun kecil, maka persoalan apapun yang akan dia hadapi, baik itu besar ataupun kecil, akan mudah baginya. Ya, dan yang dia dapatkan adalah apa? Mutmainnan nafs. Ya, dia tetap dalam keadaan dirinya tenang. Ya. Begitu juga hatinya tenang. Mustarihan, dia menjadi nyaman, tentram.
Ya. Nah, ini berlaku untuk kehidupan, entah itu dalam kehidupan berumah tangga, kerja, tim dan lain sebagainya. Yaitu apa? Ya. Siap untuk menghadapi ketika orang lain salah, bahwasanya yang namanya salah itu adalah suatu kewajaran, harus kita sikapi dengan tepat. Siap untuk menghadapi masalah kecil ataupun besar dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Naktafi lahuna. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.